Ada seseorang yang bahagia banget bisa kenal sama kamu. Aku belum tahu dia siapa, apa yang bikin dia bahagia sama kamu, atau apa tujuan dia untuk deket sama kamu. Jadi kita lihat aja bareng-bareng di readingku kali ini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini temanya adalah pesan dari seseorang. Aku tadi sudah ngambil satu kartu seperti yang sudah kujelaskan di awal video. Ada seseorang yang bahagia banget bisa kenal atau mungkin bersama dengan kamu. Di sini dia merasakan ada hangat perasaan yang dia rasa. Situasinya sangat nyaman dan dia di sini optimis akan sebuah tujuannya kepada kamu. Jadi kita lihat bareng aja siapa dia dan lain-lainnya ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Jadi aku akan langsung mulai aja ya di sini. Siapa dia dan apa sih yang bikin dia bahagia ketika bersama dengan kamu? Ada Four of Flutes, Page of Flutes. Dia sering memikirin kamu sih. Two of Rings, Page of Rose. Lalu ada Two of Rose. Jadi gini, seseorang ini sudah pasti kamu udah kenal lah ya, kelihatannya di sini udah kenal, sudah ada interaksi, bisa aja interaksi yang emang cukup dalam atau mungkin udah jalan-jalan kemana berdua, atau mungkin di sini sekedar ngobrol santai sebagai teman kerja atau teman kuliah. Tapi di sini yang bisa kulihat bahwa dia di sini emang sering mikirin kamu. Ada sesuatu tentang kamu yang dia di sini nggak ngerti juga kenapa dia jadi sering kepikiran kamu, mengingat kamu ada di kepala dia, dan dia bingung padahal jarang komunikasi, bahkan mungkin hampir nggak ada komunikasi, tapi kenapa selalu kamu yang ada di pikiran dia gitu loh. Dia mau tidur ingat kamu, makan ingat kamu, pokoknya kalau ketemu sama kamu tuh dia bisa sangat, aduh perasaan apa ini gitu. Nah yang bisa kulihat juga bahwa dia di sini sebetulnya ya ada kondisi di mana dia tuh sudah punya pilihan lain sebetulnya selain kamu. Cuma entah kenapa dia ngerasa lebih berat di kamu, kayak kamu tuh lebih ada punya sesuatu gitu loh dibanding si orang itu. Jadi bisa aku bilang di satu waktu yang sama ada dua orang yang sedang dia pikirkan, tapi hatinya lebih condong kepada kamu. Seperti kartu pembukanya ya, kartu The Sun di sini. Jadi perasaan nyaman, hangat, dan mungkin juga interaksinya sangat menyenangkan bersama dengan kamu. Mungkin juga dia melihat kamu sebagai orang yang sangat ceria, sangat optimis, sangat menyenangkan diajak ngobrol. Jadi mungkin itu yang membuat dia kenapa lebih pada akhirnya memilih kamu untuk hatinya condong ke sana. Kalau kamu nanya apakah ini berpotensi untuk menjadi hubungan cinta yang pacaran gitu kan ya, ada kemungkinannya. Karena di sini ada kartu kayak ngajak, kayak undangan ke kamu, mau nggak ngedate sama aku, atau mungkin nanti hari Minggu atau mungkin malam Minggu ada acara nggak, jalan-jalan yuk, nonton film yuk, kayak gitu gitulah, atau mungkin kemana lah gitu ya, sesuai dengan standar atau caranya dia. Itu sih. Cuma kalau sekarang dia memang masih mempertimbangkan banyak hal sih, kayak apakah perasaan dia ini benar perasaan yang jatuh cinta atau sekedar terpesona sesaat atau apa gitu. Dia di sini banyak merefleksikan perasaannya sendiri sih. Makanya mungkin hubungannya dengan kamu atau interaksinya ya masih santai, masih biasa aja, walaupun sebenarnya hatinya berdebar-debar sih ketika bertemu kamu. Cuma di sini ada sebagian ya, ini belum tentu semua, tapi sebagian ada yang memang dia di sini sudah punya, sebelum deket sama kamu dia tuh sudah masih punya mungkin mantan, atau mungkin ada seseorang yang dia tuju tapi belum aja gitu untuk bisa jadian atau gimana, lalu hadirlah kamu, atau mungkin tiba-tiba hatinya tertuju ke kamu. Nah, makanya di sini ada dua pertimbangan dia, kayak dua orang ini siapa nih yang paling mendekati idealnya dia, atau yang paling membuat dia ngerasa nyaman dan hangat hatinya. Yang mana itu adalah kamu kelihatannya di sini. Jadi dia tipikal yang harus yakin dulu, nggak mau dipaksa keadaan, nggak mau menyesali keputusan. Jadi di sini ya lumayan lama sih waktu yang dia butuhkan untuk yakin. Kartunya langsung first kiss. Ya ada Ace of Flutes, ada Seven of Rings. Di sini ada King of Flutes.
emang lagi pertama bisa aja kalau karena di sini gambarnya adalah mobil ngajak kamu jalan-jalan mungkin, atau mungkin karena di sini kartunya The Chariot ya. Nanti yang paling bisa kamu rasakan energinya adalah dia akan aksinya banyak kepada kamu. Kalau kamu pihak perempuannya, maka dia akan benar-benar membuktikan, ayo aku pengen serius sama kamu, kamu akan aman sama aku, ayo aku akan memperjuangkan perasaanku buat kamu. Semoga kamu punya perasaan yang sama dengan aku, itu harapan dia. Kalau kamu pihak laki-lakinya, ya kamulah yang datang ke dia. Masa kamu nyuruh perempuan datang ke kamu? Ya kamulah yang datang ke dia tuh. Kartunya kamu harus berani take action. Itu kalau kamu cowok, kalau kamu cewek, kamu hanya cukup untuk merawat diri kamu dengan baik, do your best, jadi versi terbaik kamu, tetap ramah, tetap cantik, tetap wangi. Itu aja. Dan lihat nanti dia yang akan datang. Biarkan dia yang datang, izinkan dia yang datang, menunjukkan niat baiknya atau mungkin tujuan dia untuk ngajak kamu ngedate sih, minimal ngedate lah. Kalau misalnya ini akan menjadi pasangan kamu pada akhirnya, ya bagus, mudah-mudahan dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Karena di sini emang arahnya itu menuju ke romantis sih, memang hubungan cinta yang ke romantis ya. First kiss bahkan. Dia di sini merasa bahwa kamu adalah alasan yang tepat untuk bisa memulai sebuah situasi yang baru, untuk memulai sebuah kondisi yang sangat manis, sangat indah, sangat bisa membuat kenyamanan antara kamu dan dia gitu. Nah, di sini ada kemungkinan memang pertama bisa aja dia di sini pernah menikah, atau mungkin kamu yang pernah menikah, atau mungkin bisa aja situasinya ya kamu single, dia single, bisa aja. Cuma di sini yang bisa aku bilang, kalau dia pihak laki-lakinya, dia laki-laki yang sangat baik, sangat manis, sangat romantis, kata-katanya lembut. Jadi kalau nanti kamu ketemu dengan orang yang kasar, yang kelihatan banget emosional, itu bukan dia. Karena dia di sini sangat bisa menjaga attitude, menjaga sikap karakter, bener-bener lembut di depan banyak orang. Bahkan ketika kalian berdua aja, kamu akan bisa melihat betapa dia bener-bener, pokoknya manis lah. Aku tidak bisa mendeskripsikan, pokoknya dia manis banget. Kamu harus bersyukur kalau misalnya memang dia adalah orang yang memang semesta kirimkan buat kamu. Jadi tungguin aja, do your best, nggak perlu aneh-aneh, pokoknya tetaplah cantik, pintar, baik, ceria, wangi ya. Itu wajib sih kalau kamu ceweknya. Kalau kamu cowok ya datanglah ke dia, perjuangkanlah dia, take action ya teman-teman cowok-cowokku. Kemudian di sini ada beberapa poin yang kamu juga harus tahu tentang dia ya. Ada worthiness. Di sini dia memang melihat kamu itu sosok yang sangat layak untuk diperjuangkan. Dia melihat betapa kamu itu berharga, betapa kamu di sini layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya di sini dia akan memvalidasi perasaan kamu. Dia akan nyaman ngobrol sama kamu. Dia memahami kamu, karakter kamu, cara bicara kamu, gaya berpakaian kamu. Itu bagi dia menarik gitu. Jadi dia nggak akan menuntut yang aneh-aneh kayak kamu harus berubah, kamu harus memanjangkan rambut kamu, itu enggak. Ya kamu ya begitu, dan itu yang justru dia suka. Termasuk fisik kamu, mungkin kalau kamu ngerasa agak minder dengan warna kulit kamu, mungkin yang agak tan, justru dia suka. Atau mungkin kamu kurang suka rambut kamu yang curly atau keriting, dia malah suka gitu. Jadi ya kamu di sini seperti aku bilang tadi, kamu di sini cukup mencintai diri kamu, dan dia yang akan datang untuk take action buat kamu. Karena dia memang sadar kamu tuh seberharga itu gitu loh. Kemudian kita lihat yang lainnya. Aku rasa di sini dia memang tipe yang sangat pintar membangun komunikasi sama kamu ya. Jadi di sini emang lagi pingin banget ngobrol berdua aja. Terutama kalau kamu dan dia emang sering ketemu setiap hari, hampir setiap hari gitu ya, di kantor atau mungkin di kampus. Dia pengen berdua aja gitu, bener-bener ngobrol, menatap mata kamu. Mungkin di sebuah taman atau mungkin di restoran yang lebih ke alam gitu lah ya. Komunikasi kamu dan dia akan sangat bagus, sangat sehat. Dia memang tipikal yang nggak egois gitu orangnya. Kamu bisa cerita apa aja dengan nyaman ke dia. Mimpi-mimpi kamu, kekhawatiran kamu, apapun lah, dia sangat bisa menerima kamu. Dan di sini bisa aja bahasa cinta dia memang word affirmation ya. Dia suka muji kamu cantik banget hari ini, parfum kamu wanginya enak banget, yang kayak gitu-gitu.
Atau dia memang suka dibegitukan juga, kayak kamu boleh banget mengapresiasi dia. Makasih ya sudah jemput aku tepat waktu, makasih ya sudah bawa aku ke restoran yang cantik ini, makanannya enak deh, makasih ya gitu. Itu jadi bisa jadi itu bahasa cinta dia. Kemudian satu kartu lagi, iya, dia di sini sangat sabar menunggu kamu, dan bagi dia nggak mau terburu-buru. Dia sudah didewasakan oleh banyak pengalaman ya, apapun itu, tapi dia di sini mengerti yang terburu-buru kadang nggak baik, makanya dia menunggu momen yang paling tepat untuk ngobrol sama kamu, ngajak kamu jalan dan yang sebagainya. Jadi di sini ya kamu tungguin aja lah, aku rasa kamu akan dapat kejutan yang sangat menyenangkan dari dia. Dia masih berpikir ya wajar dong, kalau dia pingin serius ya berpikirnya juga panjang gitu. Nah, aku pengen lihat beberapa poin lain tentang dia juga, poin-poin lainnya. Iya, di sini lebih ke menunggu kamu. Mungkin memang menunggunya di sini menunggu sampai kamu siap, menunggu sampai kamu available, menunggu sampai dia merasa kamu juga membuka kesempatan, atau mungkin lebih enak ngobrolnya, lebih hangat, kamunya juga nggak jutek, nggak dingin gitu loh. Jadi mungkin ketika komunikasinya sudah lancar antara kamu dan dia ngerasa kayak oh kayaknya bolehlah nih, dia sudah mulai lebih terbuka tentang dirinya, cerita-ceritanya, jadi bisalah aku ajak ngedate gitu. Bisa jadi, atau mungkin dia punya pertimbangan lain kenapa dia bersedia menunggu kamu agak lama gitu lah ya di sini. Sabar berarti dia ya menunggu kamu, karena kenapa? Kamu se-worth it itu, kamu berharga dan seluar biasa itu. Tapi juga di sini kalau misalnya kondisinya sebaliknya, bahwa kamu sudah punya seseorang, atau kamu di sini ada orang lain yang kamu suka, yang mana itu bukan dia, ada sebagian kecil di sini yang memilih oh iya mungkin kamu lebih baik bersama dengan dia bukan bersama dengan aku gitu. Tapi karena di sini kartu bottom decknya, energi terkuatnya adalah The Chariot, aku rasa dia akan memperjuangkan kamu dulu sih sebelum nanti dia akan mengambil keputusan oh ya sudah mungkin aku lebih baik mundur gitu. Tapi tergantung reaksi kamu juga ya. Kalau kamu misalnya di sini emang dingin, terkesan menutup pintu, tidak berkomunikasi dengan lancar dengan dia, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin memang belum waktunya, atau mungkin emang bukan buat dia gitu. Tuh, memikirkan kamu membuat aku tersenyum. Jadi di sini banyak hal yang dia ingat tentang kamu, dan entah kenapa ketika dia mikirin kamu, membayangkan kamu, itu dia happy sih. Makanya kenapa dari awal tuh kartunya The Sun ya, kartu bahagia gitu. Tuh, terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi di sini emang kamu dan dia sudah lumayan kenal ya, kelihatannya udah cukup lama berinteraksi, dan mungkin juga ada banyak sekali bantuan-bantuan yang kamu berikan ke dia. Entah kamu sadar ataupun tidak, tapi dia berterima kasih atas semuanya. Cerita-cerita antara kamu dan dia, curhat-curhatnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang seru mungkin di kantor atau di kampus antara kamu dan dia gitu. Itu salah satu hal yang bikin dia juga selalu ingat tentang kamu. Kemudian aku mau ambil deck yang ini. Ten of Cups. Aku punya semua yang aku harapkan untuk relationship ini. Harapan dia besar ya mengenai koneksinya dengan kamu. Jadi di sini bisa aku bilang dia, kalau misalnya usia kamu adalah usia yang memang sudah cukup dewasa ya untuk menikah terutama, dia melihat di kamu itu ada bayangan bahwa kamu adalah orang yang pingin diseriusin, nggak cuma sekedar pacaran lewat aja, tapi benar-benar sudah mendekati tujuan ideal dia mengenai pernikahan. Jadi kalau kamu perempuan ya, dia melihat kamu sangat keibuan, sangat baik, sangat ramah, penuh dengan cinta, hal-hal seperti itu. Kalau kamu pihak laki-lakinya ya, dia melihat kamu orang yang sangat pekerja keras, bertanggung jawab. Dia juga melihat penghasilan kamu baik, dan dia percaya kamu bisa menjadi provider kayak gitu. Jadi di sini tujuannya adalah memang perubahan ke arah positif, lebih ke arah
keluarga, membangun sesuatu yang pondasinya kokoh, kuat, tangguh gitu. Jadi di sini nggak sekedar main-main sih kalau aku lihat dia ya. Dan harapannya besar banget di koneksi antara kamu dan dia. Seperti aku bilang tadi, kamu itu mendekati tipe idealnya dia. Dari mungkin fisik, karakter, dan yang seperti itu. Dan dia di sini sangat berharap kalaupun nanti memang kamu dan dia bisa pacaran gitulah ya. Dia di sini sangat besar harapannya bahwa keluarga kamu dan dia bisa juga saling menerima gitu di sini. Ngasih restu lah gitu ceritanya. Ada Four of Cups, ini juga kartu yang sama ya, mengenai refleksi. Aku mendengarkan hatiku dan aku mengikuti pengetahuanku. Jadi bisa aku bilang bahwa dia di sini mempertimbangkan banyak hal lah, karena mungkin tujuan dia di sini sudah mengarah ke pernikahan. Jadi sudah jelas dia di sini harus memilih yang paling tepat, paling sesuai, paling mendekati tujuannya. Jadi kalau misalnya nanti ada obrolan kamu dan dia lebih dalam, lebih serius, dan dia melihat oh tujuan kita sama ke depannya, ya mungkin kamu dan dia bisa sangat berjodoh gitu. Tapi kalaupun sekiranya tidak, ya dia nggak akan memaksakan. Karena aku lihat di sini dia cukup punya batasan yang kuat ya mengenai tujuan dia ke depannya tuh udah seserius itu. Makanya bukan untuk yang main-main sih hubungan ini. The Hermit ini kartu yang bercerita mengenai kebijaksanaan sebetulnya. Jadi dia nggak mau main-main, dia bener-bener pingin menyeriusi hubungan ini. Kalau kamu sudah di fase yang emang pingin serius, aku rasa dia bisa menjadi orang yang tepat sih, tepat buat kamu. Kedewasaannya, cara memperlakukan kamu. Jadi di sini dia sangat tidak suka drama. Dia lebih suka sesuatu yang diobrolin berdua, komunikasinya jelas, saling terbuka mengenai apapun perasaan dan harapan masing-masing. Itu dia. Jadi kalau kamu sudah arahnya ke sana, ya mudah-mudahan dia orang yang tepat buat kamu. Satu kartu terakhir, The Magician. Di sini bisa aku bilang dia sudah punya harapan yang besar. Jadi gini, pada suatu masa, mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum dia ketemu sama kamu, dia itu sudah punya harapan gitu loh. Nanti di usia sekian aku pengen menikah dengan orang yang karakternya begini, secara fisik begini, manifestasinya terkabul dalam bentuk kamu. Makanya di sini karena kamu memang mendekati tipe idealnya dia dan dia melihat kamu hampir sempurna, hampir ya, karena kamu manusia biasa. Tidak ada yang sempurna, aku juga sama. Jadi intinya sih dia tidak akan mudah melepas kamu. Dia akan hadir terus buat kamu, pantang menyerah. Karena di sini pun aku lihat memang ini ya, akan sangat memperjuangkan kamu. Gitu, bahkan akan dengan keluarga kamu pun juga sama gitu. Jadi akan walaupun deg-degan ketemu orang tua kamu, tapi dia akan pokoknya mengambil hati orang tua kamu demi restu itu gitu. Jadi ya aminin aja, terutama kalau kamu emang sudah tujuannya ke pernikahan. Aku pengen lihat ciri-ciri dia yang lainnya apa aja ya. Aku akan ambil beberapa kartu. Dia di sini suka makanan Korea kayaknya ya, atau mungkin dia punya bisnis yang berhubungan dengan makanan. Kayak corn dog, tteokbokki, snack-snack Korea gitu. Dia di sini mungkin tinggal di sebuah kota kecil yang lebih ke daerah-daerah alami, pegunungan, hutan-hutan, atau mungkin dia pekerjaannya di daerah itu. Itu juga bisa. Di sini atau sebaliknya, dia tinggal di sebuah perkotaan. Atau mungkin dia aslinya dari sebuah daerah yang alami tapi kemudian terpaksa tinggal di kota besar demi bekerja atau yang seperti itu. Bisa juga di sini bahasa cinta dia suka ngasih hadiah. Nggak harus mahal ya, tapi hadiah-hadiah yang manis buat kamu. Di sini bisa aja nanti kamu dan dia akan punya kenangan yang berhubungan dengan hujan. Lalu di sini dia suka main ke wahana kayak Dufan gitu loh, roller coaster yang seperti itu. Atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya waktu ngedate ke sana. Di sini bisa juga dia punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis atau mungkin menggambar seperti itu ya. Di sini juga dia suka ngobrol ya, makanya di sini mungkin bahasa cinta dia word affirmation, suka dipuji, suka diapresiasi, dan juga quality time sama kamu. Ngobrol aja gitu, dia suka banget ngobrol. Ya, tipe kalian suka banget ngobrol. Mei, nah sebentar lagi nih akan menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bisa bulan pertemuan, bulan jadian, bulan pernikahan, bulan kelahiran juga bisa. Di sini kalau emang kamu dan dia sangat sibuk atau beda kota, beda negara, nanti bakal sering sih ngobrolnya tuh via video call, via online kayak gitu.
Kemudian aku melihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Pisces, Taurus, Sagittarius, Cancer, Leo, Aquarius. Kemudian unsur nama kamu atau dia G, S, H, D, O, Q, T, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu. P, V, F, E. Tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia 4, 27, 9, 18, 15, 22, 5, 17, 25, dan 6. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai siapakah orang yang sangat berbahagia dan punya harapan besar kepada kamu. Semoga memang kamu dan dialah pasangan yang tepat kalau dia terbaik buat kamu ya. Dan semoga kamu dan dia bisa berbahagia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.